Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para dermawan yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah TV dakwah Al-Seru yang sama berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan insyaallah sampai kepada kita. Saudaraku kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, para muhsinin orang baik, khususnya jamaah TV dakwah yang sama berbahagia, pada kesempatan yang sangat mulia ini lagi penuh berkah, izinkan kami untuk mengingatkan diri kami dan kita semua tentang sebuah amalan yang tampak sederhana namun memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu bersyukur. Kita ketahui bahwa teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, bersyukur bukan hanya sebuah ucapan, akan tetapi ia adalah sikap hati yang mampu melihat nikmat dalam setiap keadaan, baik ketika berada dalam kebahagiaan maupun di saat menghadapi ujian, cobaan, tantangan, rintangan hidup yang Allah berikan pada perjalanan kehidupan kita. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tentunya memiliki keimanan kepada Allah, kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada segala sesuatu yang telah Allah anugerahkan dalam kehidupan kita. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan nikmat tersebut kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, teman-teman, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya keutamaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bagi siapa saja yang pandai bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat kepadanya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-152, Allah juga menegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu pula, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmatku. Allah dalam ayat ini memerintahkan kita untuk bersyukur sebagai bentuk pengakuan atas segala karunia yang telah Allah berikan dalam perjalanan kehidupan kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyampaikan kepada kita, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu lahu khairun وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ
fakana khairan lahu. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang mukmin itu. Seluruh urusannya adalah kebaikan baginya. Apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa sikap bersyukur dan sabar akan selalu membawa kebaikan dalam hidup seorang muslim. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man la yashkurun nasa la yashkurullah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur bukan hanya kepada Allah, tetapi juga kepada manusia yang menjadi perantara dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa manfaat dari kita selalu senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan kita? Yang pertama, tentu akan menambah nikmat pada perjalanan kehidupan kita. Allah menjanjikan bahwa orang yang bersyukur tentu akan ditambah nikmatnya. Setiap rasa syukur yang kita panjatkan tentu juga akan membawa lebih banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketenangan hati. Orang yang bersyukur akan merasa tenang dalam jiwanya, ya, dalam hatinya. Dia tidak lagi merasa khawatir atau resah karena yakin bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menghindarkan dirinya dari sifat kufur. Artinya bersyukur adalah kebalikan dari kufur nikmat. Dengan bersyukur kita terhindar dari sikap ingkar terhadap nikmat Allah, sehingga kita selalu berada dalam ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan syukur itu. Sebab syukur adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur kita semakin dekat dengan Allah dan Allah akan selalu senantiasa mengingat kita. Lalu yang kelima, menumbuhkan rasa qanaah, artinya rasa cukup. Orang yang bersyukur akan merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Dia tidak akan selalu merasa kekurangan dan apalagi dia iri dengan orang lain, ya. Karena hatinya telah terpenuhi dengan rasa puas dan cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, jamaah yang sangat dirahmati yang dimuliakan Allah, meningkatkan keimanan pada diri orang-orang yang suka bersyukur. Sebab bersyukur akan menambah kekuatan iman pada diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin sadar bahwa semua nikmat datangnya dari Allah, dan hal ini tentu akan memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mengundang keberkahan dalam kehidupan kita. Karena syukur tentunya membawa keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Segala yang kita lakukan akan terasa lebih mudah dan penuh berkah karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedelapan, pembuka pintu rezeki. Ya, rezeki seseorang tidak hanya berupa materi, akan tetapi juga kesehatan itu adalah merupakan rizki, kebahagiaan itu adalah merupakan rizki, kedamaian itu adalah merupakan rizki. Maka bersyukur akan membuka pintu-pintu rezeki yang lebih luas dari arah yang tidak terduga. Lalu yang kesembilan, memperbaiki hubungan sosial. Artinya apa? Orang yang bersyukur akan lebih mudah menghargai orang lain, sehingga hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Sikap syukur menjauhkan kita dari sikap egois, apalagi sikap sombong. Dan yang ke-10, tentu akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Sebab syukur bukan hanya mendatangkan kebaikan di dunia, akan tetapi juga mendatangkan kebahagiaan kelak di akhirat nanti. Allah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang selalu senantiasa bersyukur. Saudaraku yang sangat dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka
bersyukur dalam setiap keadaan itu bukanlah hal yang mudah, ya. Akan tetapi itulah yang menjadi ciri seorang mukmin sejati. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa kebahagiaan ataukah itu berupa ujian, semuanya adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa melatih hati kita untuk selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur, hidup kita akan menjadi lebih tenang, lebih bahagia, dan penuh dengan keberkahan. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mampu mewarnai kehidupan kita dengan rasa syukur yang ridho dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.